Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi di channel saya, Tuan Motor Channel. Terima kasih atas support dan kunjungannya, dan sehat selalu buat semuanya. Oke teman, di sini saya akan coba untuk memperbaiki sebuah aki kering yang sangat menarik tentunya. Oke, simak terus, semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Oke teman, untuk yang pertama di sini saya akan menggunakan sebuah shunt resistor dengan ukuran 5 watt 10 ohm seperti ini. Oke, untuk alat ini banyak dijual di toko elektronik dan untuk harganya sangat terjangkau sekali, dan untuk kapasitas dari resistor ini adalah 5 watt 10 ohm, dimana saat kita gunakan nanti bisa berfungsi untuk melakukan beban arus pada aki yang saya akan perbaiki. Dan untuk shunt resistor 5 watt 10 ohm ini, oke, bagaimana kondisi arus saat dilakukan tes. Dan di sini berbeda sekali dari video sebelumnya karena berbeda juga untuk kondisi akinya, berapa ampere yang akan mengalir. Dan di sini juga saya siapkan sebuah dop motor lampu depan. Oke, untuk kapasitasnya ini ori bawaan motor. Oke. Dan di sini kebanyakan bawaan motor ini sangat terang sekali untuk lampunya, karena di sini untuk arusnya 12 volt, voltasenya 12 volt, dan dayanya 25 watt. Oke, 25 per 25. Jadi di lampu motor ini yang bolam seperti ini, bisa menghasilkan panas saat diberi arus. Dan untuk lampu motor ini ada dua bagian pin di belakangnya sini. Ini adalah negatif atau ke bodi motor, dan di sini jalur lampu jauh, dan di sini jalur lampu dekat. Dan untuk selanjutnya di sini saya akan persiapkan sebuah aki yang akan saya perbaiki, dan tentunya untuk kondisi akinya seperti ini. Ini sudah lama digunakan, dan tentunya mengalami masalah saat digunakan karena di sini saya dapatkan dari sebuah bengkel di tempat adik saya yang kebetulan ini jual aki, dan di sini aki ini saya beli lagi dan saya akan coba perbaiki aki ini apakah bisa normal kembali atau berfungsi lagi atau bisa diperbaiki lagi. Dan di sini saya akan mencoba beberapa trik untuk aki ini sebelum dilakukan perbaikan. Dan di sini saya lihat dari cara pertama, saya melihat dari kondisi fisik aki. Dimana untuk kondisi fisiknya ini bisa dilihat dengan mudah pada saat aki ini dilihat pertama kali. Untuk bentuk dari fisiknya di bagian plastiknya tentunya ini cukup rapi seperti ini, masih lurus bagian atas maupun bawah. Dari samping sini, bagian samping kanan ke kiri sini juga masih lurus. Ini agak bergelembung sedikit. Saya raba seperti ini, masih lurus di bagian tengah sini, dan di bagian sampingnya juga masih kondisi baik. Dan tentunya aki ini sudah sangat lama sekali digunakan. Ini aki bawaan motor. Sudah sangat lama, mungkin sekitaran 5 tahun lebih untuk aki seperti ini. Teman-teman, dan di sini untuk kapasitas aki ini yaitu 12 volt 3 ampere atau 3 Ah, dan untuk penyetrumannya menggunakan pengecasan normal yang membutuhkan waktu sekitar 5-10 jam menggunakan arus atau trafo yang sangat kecil sekali di 0,3 ampere atau 300 mA. Dan untuk pengisian cepat ini 3 ampere cuma sekitar 30 menit atau setengah jam. Dan untuk voltase yang masih bagus untuk aki 12 volt, di sini saya berpatokan pada keterangan di atasnya seperti ini.
Oke, di bagian atasnya sini jika tegangan aki di 12,4 volt. Oke, dan aki ini sudah dikatakan bagus atau masih dalam kondisi baik, tapi saya belum melihat sepenuhnya berapa volt aki ini. Oke, saya akan coba lihat berapa voltase. Di sini saya akan siapkan sebuah volt digital. Oke, untuk melihat nilai di belakang 12 volt atau nilai komanya. Oke, seperti ini. Oke, 12,7 volt. Jadi saya tidak mengetahui sebelumnya. Ini saya kira-kira saja karena sebelumnya saya pakai lampu saja seperti ini. Oke. Mungkin jika teman-teman mempunyai AVO seperti ini, bisa menggunakan AVO digital seperti ini untuk lebih memudahkan melihat kondisi dari sebuah aki, karena sangat pentingnya nilai di belakang angka 12 volt pada jenis aki kering seperti ini. Jadi di sini sebelumnya saya gunakan volt digital seperti ini. Oke, dan sebuah lampu tentunya untuk melihat bagaimana kondisi aki ini saat dilakukan sebuah pengetesan beban. Oke teman, dan untuk voltasenya ini sudah ketemu 12,8 volt, dan di sini saya akan pindah posisinya menggunakan arus pada aki ini. Melihat arus yang mengalir pada aki ini saat menggunakan shunt resistor 5 watt 10 ohm. Saya pindah posisinya ke ampere, dan saya akan melihat kondisi arus dari aki ini apakah mampu menahan dari beban 5 watt 10 ohm ini, berapa ampere arus yang mengalir, karena setiap aki ini berbeda-beda untuk nilai arus yang dialirkan pada sebuah aki dari positif ke negatif. Untuk pemasangan dari sebuah shunt resistor ini terbolak-balik tidak bermasalah. Di sini menghasilkan arus 1,18 ampere dan menimbulkan kenaikan suhu. Sangat panas sekali, 1,18 tadi. Kadang ada 1,16, bermacam-macam sesuai dengan kondisi akinya. Ini sudah naik suhunya. Dan di sini saya akan pasang sebuah lampu sesuai dengan keterangan di sini, 12 volt 25 watt pada satu titik lampu ini, dan saya akan mengetes berapa arus yang mengalir di voltase 12 volt 25 watt ini. Saya tes dulu seperti ini. Saya tes berapa arus yang mengalir. 1,7 ampere dan nyalanya sangat terang sekali. Ini nyalanya sangat terang sekali, tapi di sini sudah diganti akinya. Tentunya aki ini mengalami masalah karena sudah diganti dengan aki baru, dan di sini saya akan mengecek dari kondisi aki ini apakah bisa diperbaiki kembali, dan tentunya untuk hasilnya itu lebih bagus lagi. Saya gunakan dua lampu, tadi cuma satu lampu menghasilkan arus 1,7 ampere, dan di sini saya akan coba menggunakan dua lampu, berapa arus yang mengalir. 3,3 ampere. Ini sangat panas sekali teman. Sangat panas sekali dan nyalanya sangat terang sekali. Tentunya untuk aki ini mengalami masalah di saat beban arus besar menggunakan tentunya menggunakan dinamo starter motor ini bermasalah. Dan di sini saya akan coba melihat voltasenya akinya lagi saat diberi beban. Berapa voltasenya, apakah mengalami masalah pada aki ini kok sampai diganti yang baru. Ini jika teman-teman mengalami masalah ini bisa mencoba trik seperti ini. Ini saya posisikan ke voltase lagi. Dan saat
seperti ini, masih 12,6. Saya coba pakai 1 dop. Oke, 11,8. Oke. Kemudian 2 lampu menghasilkan 3,3 ampere. Oke, masih bagus 11,2. Oke, teman, dan di sini saya akan gunakan shunt resistor ini sebagai alat tes beban. Ini tadi saat menggunakan satu shunt resistor 5 watt 10 ohm menghasilkan 1,18 ampere. Jadi di sini sudah saya siapkan sebuah alat tes menggunakan shunt resistor 4 buah. Ini menghasilkan 1,18 kali 4 sama 4,5 ampere. Dan di sini sudah saya tambahkan tombol tekan push button, kemudian relay menghasilkan arus saat ini push buttonnya ditekan, relaynya aktif, kemudian arus mengalir dari positif melalui relay ke negatif. Karena di sini dibutuhkan arus besar, jadi dibutuhkan bantuan dari sebuah relay supaya tidak merusak dari tombol push buttonnya. Karena ini untuk arus push buttonnya ini sangat kecil sekali, di sekitaran 100 mA. Oke, teman, dan di sini saya akan coba mengetes beban aki ini menggunakan 4,5 ampere. Dan bagaimana untuk kondisinya, bos, berapa voltase yang akan terjadi pelepasan saat diberi arus 4,5 ampere. Oke, seperti ini. Saya tekan sekitar 15 detik di 12,6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke, teman, dan di sini sudah melakukan tes beban pada 4,5 ampere, dan yang terjadi adalah pelepasan dari penurunan voltase ini di bawah 11 volt, 11,9. Dan di sini saya akan tes menggunakan baterai analyzer apakah benar-benar aki ini bermasalah. Oke, karena saya belum mengetahui dari sebelumnya. Oke, dan untuk selanjutnya saya akan coba tes menggunakan baterai analyzer 12 volt. Oke, untuk lebih melihat berapa arus yang tersimpan pada aki ini. Oke, berapa ampere arusnya yang tersimpan. Oke, saya coba dulu. Oke, saya bukan seperti ini. Oke, saya tes ke 100 cca, 100 ampere. Oke, saya on test. Oke, seperti ini saya tes dulu. Oke, teman, dan di sini terlihat ini untuk voltasenya masih bagus 12. Oke, 12,63, dan untuk nilai resistansinya ini 77,36 mA. Oke, dan di sini untuk stripnya ini cuma 1. Oke, dan saya akan melihat kondisi arus yang tersimpan berapa nilai ampernya. Oke, teman, dan di sini untuk nilai arusnya 100, pengetesan 100 ampere. Oke, dan untuk nilai CCA-nya dari aki ini, nilai arus yang tersimpan pada aki ini sebesar 3,53. Jadi cuman 3 ampere. Oke, 3,5 ampere arus yang tersimpan. Oke, jadi untuk kondisi aki ini dari sebelumnya, jika teman-teman mengalami masalah seperti ini, oke, menyalakan lampu terang seperti ini, oke, tetapi aki ini tidak bisa dilakukan untuk starter motor. Oke, saya akan coba menggunakan starter dari dinamo motor. Saya akan coba lihat pelepasan dari voltasenya berapa volt. Oke, seperti ini. Saya hubungkan. Oke, dan di sini saya ada dinamo starter motor. Ini menghasilkan arus yang cukup besar saat diputar dari dinamo starternya. Oke, saya coba dulu.
Oke, di sini saya tekan untuk starter motor sekitaran 5 detik, 3 sampai 5 detik. Berapa nilai penurunan atau pelepasan dari voltase pada aki? Oke, 1, 2. Oke teman-teman, ini bisa dilihat saat pertama kali saya tekan tombol starternya. Oke, cuman 8 volt. Oke, 8 volt, 8,9 atau 9 volt. Oke, ini untuk kondisi aki ini. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa aki ini untuk lampu motor ini cukup terang atau bisa untuk menyalakan lampu motor karena untuk voltasenya masih 12,5. Untuk aki yang untuk lampu yang 12 volt ini, jika voltase masih di atas 11 volt ini masih terang untuk nyalanya. Tetapi untuk arus, untuk arus ini berbeda lagi dengan saat digunakan dinamo starter karena berhubungan sangat besar sekali saat dilakukan tes beban saat menggunakan atau memutar dari dinamo starter. Jadi voltasenya seperti ini tinggi, langsung mengalami penurunan karena penyimpanan di akinya ini cukup kecil sekali. Jadi hanya menggunakan lampu ini, nyalanya terang, tetapi untuk starter itu nyala voltasenya langsung drop. Jika dilihat pada kendaraan atau saat aki ini dipasang pada motor, saat dilakukan starter seperti ini, nyala lampu pada indikator di speedo maupun kelistrikan lainnya, baik lampu sen atau rating, ini nyalanya langsung redup atau tidak berfungsi sama sekali karena penurunan voltase di bawah 10 volt untuk kelistrikan aki motor 12 volt. Oke teman, di sini saya akan coba untuk memperbaiki aki ini apakah bisa naik lagi dari arus penyimpanannya. Karena di sini sebelumnya arusnya yang tersimpan pada aki ini cuma sekitar 3,5 ampere dan di sini sudah saya siapkan solder 60 watt untuk memperbaiki aki ini. Oke teman, di sini sudah saya siapkan solder 60 watt. Saya akan melubangi dari aki ini untuk memasukkan air aki. Di sini untuk posisinya saya tidak melubangi bagian atas ini atau tidak mencongkel dari bagian atas ini, penutupnya ini, karena ini sangat sulit sekali untuk membuka. Teman-teman juga bisa menggunakan trik seperti ini, dibuka bagian atasnya. Tapi untuk lebih memudahkan, karena untuk kondisi aki ini saat dites pakai lampu ini sudah mengeluarkan arus, jadi cukup di bagian belakangnya sini kita solder pakai solder 60 watt. Ini sudah saya lubangi tadi yang bagian sini. Saya akan teruskan, saya pilih pada posisi ada bekas garis pada belakang akinya ini. Saya ambil yang tengahnya. Saya ambil yang tengahnya. Saya ambil yang tengahnya sini. Sebentar bos. 1, 2, 3, agak ke bawah, tengah-tengah agak ke bawah sedikit untuk bisa masuk ke dalam lubang selnya di atas sel akinya. Kalau ke atas ini tidak bisa langsung ke sel akinya. Saya masukkan seperti ini. Saya solder dulu, saya lubangi. Ini teman-teman juga bisa menggunakan paku yang seukuran sedotan ballpoint untuk memudahkan memasukkan air akinya nanti dan bisa mengira-ngira banyaknya air aki yang masuk supaya nanti tidak terlalu banyak yang bisa menyebabkan air akinya ini bisa keluar dari ventilasi bagian di sini. Karena ini lubang ventilasi, saat dipakai ini ada tekanan di dalam lubang dari sel akinya ini sehingga airnya akan keluar. Jika terlalu berlebihan
pada saat menambahkan air akinya. Oke, di sini sudah saya lubangi pada bagian ini. Oke bos, oke, saya akan tambahkan air aki. Oke teman, untuk penambahan air aki ini saya menggunakan air bersih atau air aki yang warna biru, ini sudah cukup. Oke, ini saya gunakan air aki yang air bersih teman. Oke, air bersih yang warna, oke, air bersih yang biasa, air sumur juga bisa. Oke, ini buktinya kalau air sumur seperti ini. Oke, jika ke bagian plat atau besi ini tidak ada reaksi apapun, tidak timbul uap ataupun keluar seperti gelembung ataupun berkarat. Oke, bos, ini air biasa. Jadi kalau ke tangan ini tidak gatal, karena di sini cuman air bersih. Oke, ini saya masukkan ke lubangnya sini. Oke, saya masukkan. Ini benar-benar masuk. Oke, sebentar saya pindah posisinya ke yang lebih kering. Oke, saya masukkan, saya sedot lagi. Oke, saya sedot lagi. Oke, saya sedot lagi. Oke, ini sudah tepat di atas selnya sedikit. Oke, saya masukkan ke lubang kedua. Oke, saya tekan, kemudian ini agak miring ke bawah, saya sedot. Ini saat saya tekan ke bawah ini ada, oke, tertahan oleh sambungan plat sel akinya. Oke, saat saya posisikan seperti ini menyentuh sedikit di atas selnya. Oke, saya kurangi air akinya. Oke, seperti ini. Untuk lubang ketiga ini bahwa tidak ada air aki di dalamnya, ini saya masukkan ke bawah sini. Oke, saya sedot seperti ini. Oke, tidak ada air aki. Jadi di sini dipastikan, karena untuk aki ini, untuk aki kering seperti ini, saat dipakai mungkin 2 sampai 3 tahun, kalau 5 tahun terlalu lama, karena untuk aki seperti ini bisa bertahan sampai 5 tahun lebih teman. Untuk aki yang model originalan seperti ini. Oke, jadi di sini kita bisa lihat bahwa di dalamnya ini tidak ada cairan akinya atau sudah kering total pada bagian penyimpan air akinya atau elektrolitnya, atau seperti tisu teman. Di dalamnya terdapat tisu, kemudian plat sel, oke, kemudian tisu lagi, plat sel, tisu lagi. Untuk di dalamnya teman-teman bisa mencoba trik ini, yang dimana penambahan cairan ini berfungsi untuk menghantarkan atau menyambungkan antar plat sel sehingga terjadi arus yang menyambung pada semua plat selnya, kemudian terhubung lagi ke sambungan sel-selnya, sambungan dari plat-plat selnya, sehingga aki ini bisa menyimpan arus lagi, menyimpan ampere yang lebih besar. Oke, karena di sini untuk aki 12 volt jenis asam timbal seperti ini, penyimpanan arus pada aki ini terdapat pada bagian plat sel yang masih basah atau ada cairan elektrolitnya, jadi tidak sepenuhnya kering. Karena ini banyak sekali yang berkomentar tentang aki kering, apakah benar-benar kering. Jadi untuk aki kering seperti ini, menurut yang saya ketahui adalah saat digunakan, karena untuk aki ini saat diposisikan baik, oke, seperti ini, kemudian dimiringkan seperti ini airnya tidak tumpah dari dalam akinya. Oke, ini yang saya ketahui dari aki kering atau aki bebas perawatan, karena di sini sekali pasang sampai 2 tahun tanpa melakukan pengecekan air aki. Jadi di sini adalah kelebihan dari aki bebas perawatan.
Jadi untuk aki bebas perawatan ini sebenarnya bukan aki kering, karena di dalamnya ada cairan elektrolit, tetapi karena kering saat diposisikan pada posisi seperti ini, umumnya ini bisa juga posisi seperti ini, untuk air akinya juga tidak tumpah, jadi akan lebih menghemat atau menyesuaikan tempat pada sebuah motor, karena aki ini sudah banyak digunakan untuk kendaraan yang terbaru. Ini posisi yang macam-macam, ada yang seperti ini, ada yang tidur seperti ini. Oke teman, dan untuk selanjutnya di sini saya akan coba tes lagi saat aki ini sudah saya tambahkan cairan ke dalam setiap lubang pelajarnya, apakah voltasenya tetap. Voltasenya tetap. Saat saya tes pakai dinamo starter, apakah masih di 8,9 volt. Saya tekan lagi 12,6. Sudah mulai naik 9,1. 9,1 volt. Sudah mulai agak naik. Teman, dan di sini sudah saya siapkan untuk tahap selanjutnya, pengisian pada aki motor. Saya menggunakan cas dari kiprok motor. Ini sudah saya gunakan, hampir di sini ada 2 buah aki. Ini sudah saya perbaiki. Ini hasilnya sudah kembali normal, karena di dalam dari akinya ini tadinya tidak bisa mengeluarkan arus, dan di sini sudah saya buka, saya gergaji, kemudian ada plat sel di dalamnya sini yang terlepas dan saya solder kembali, dan di sini untuk hasilnya seperti aki baru, menghasilkan 221 ampere. Ini tadi sudah saya tes. Dan di sini saya akan lepas. Ini saya hubungkan langsung seperti ini. Dan di sini saya siapkan wall digital untuk melihat kondisi akinya. 12,57, dan di sini saya gunakan kiprok ori bawaan motor. Bagian yang warna hijau ini punyanya Beat maupun Absolute Revo. Ini saya ambil jalur yang pengisian pada motor, pada kiprok motor yang berwarna putih kabelnya. Kemudian saya ambil untuk yang Honda ini warna hijau negatif, kemudian yang positif bagian sini yang ke aki yang plus, dan yang input ke spool pengisian ini saya gantikan menggunakan trafo CT 5 ampere. Untuk trafo CT nya seperti ini contohnya. Seperti ini, menggunakan trafo 5 ampere CT. Saya ambil 18 volt. Ini yang bagian 18 saya kasih diode strip ke putih. Strip putih bagian luar ini menghasilkan positif, dan yang CT ini saya hubungkan ke negatif, dari nanti terhubung ke kiprok motor. Teman, dan di sini saya akan melakukan pengisian pada aki ini. Saya gunakan trafo yang 5 ampere seperti tadi. Dan di sini untuk arusnya sudah, voltasenya sudah mulai naik 13,8. 13,8, 14. Teman, dan di sini untuk pengisiannya, untuk arusnya, untuk arus pengisiannya
Di sini sekitaran 2,5 ampere untuk arusnya yang mengalir 2,5 ampere. Oke, 2,5 ampere terus yang mengalir. Karena di sini untuk arus dari aki yang tadi benar-benar kosong, cuman 3 CCA atau 3 ampere arus penyimpanannya. Oke, jadi di sini sudah mulai melakukan pengisian penambahan arus pada setiap selnya. Oke teman, untuk voltase dari aki ini seperti ini 14,7. Oke, nanti saat mendekati 0, oke, ini voltasenya terus turun. Oke, 74, 73, nanti sampai ke 14,4. Oke, dan untuk arusnya sekarang 2 ampere sudah mulai menurun. Oke, 2 ampere. Oke teman, ini sesuai dengan durasi video. Ini pengecasan sekitar 5 menit. Dan di sini nanti saya akan coba untuk melihat kondisi arus yang tersimpan apakah sudah naik kembali. Oke, dan di sini saya akan tes aki ini. Ini aki yang sudah saya perbaiki. Ini aki yang 6Ah, 12 volt 6Ah. Punyanya Varius 150. Oke. GTZ 7S. Mungkin 7 ampere seperti ini. Oke, saya akan tes menggunakan baterai analizer apakah arus yang tersimpan pada aki ini benar-benar besar. Oke, saya tes. Oke, saya tes ke 100. Oke teman, dan untuk voltase dari aki ini 12,77. Nilai resistansinya 14,35 mili ohm. Dan di sini stripnya sudah full penuh. Oke, dan nilai CCA-nya pengetesan 100. Oke, di sini saya diamkan setelah dicas sekitar 1 jam. Ini untuk nilai CCA-nya 196 CCA. Jadi sebanding 200 CCA, 2 kali lipat dari saat dilakukan nilai pengetesan pada baterai analizer ini. Jadi untuk arus aki ini sudah benar-benar bagus sekali atau mantap sekali. Oke, hampir lebih 200 ampere. Oke, ini adalah kelebihan dari aki kering. Bentuk fisiknya sama tetapi arus yang disimpan itu besar sekali. Oke, saya lakukan dulu. Oke, dan untuk selanjutnya di sini untuk aki yang sudah saya lakukan pengisian, ini voltasenya sudah 14,57. Nanti berhenti di voltase 14,45 volt. Oke, dan di sini untuk arusnya sudah berubah atau sudah turun. Oke, untuk arusnya sudah turun. Tadi 2 ampere, sekarang mendekati 0. Dan di sini LED-nya berkedip. Oke, berkedip cepat. Ini memutus dan menyambung secara cepat atau kejutan elektronik atau distributor. Oke, ini sangat bagus sekali untuk sistem pengisian aki kering seperti ini.
Jadi saat mendekati penuh di 14,5 volt ini arusnya terputus-putus. Oke, seperti lebih dari voltase katakanlah 16 volt langsung terputus menyetop di 14,5 volt sehingga LED-nya ini berkedip saat saya lihat di ruangan saya ini. Oke, ini berkedip-kedip. Jadi di sini otomatis. Untuk rangkaian cas akinya teman-teman bisa melihat thumbnailnya seperti ini, judulnya rangkaian cas yang ditunggu. Oke, ini ada beberapa di video. Oke, pengetesan pada aki yang mengalami sel patah seperti ini. Oke, kemudian aki normal, kemudian aki soak atau aki rusak yang tidak diperbaiki, ini sudah ada di video tersebut, baik rangkaian maupun bagian lain di dalam rangkaian cas akinya. Oke, biar tidak penasaran, di sini saya akan lihat kembali untuk nilai arus yang tersimpan pada aki ini, karena di sini voltasenya sudah 14,5 volt. Oke, 14,53 volt. Saya off-kan dulu. Oke, voltasenya saat setelah dicas 13,3. Saya tes baterai analyzer. Oke, pengetesan 100. Oke, sebentar, siapkan dulu pengetesan 100. Oke, saya tekan oke. Pengetesan 100. Oke, karena cuman beberapa menit, ini 15 menit teman. Oke, voltasenya sudah naik 13,7. Nilai resistansinya tadi 77, sekarang 63. Oke, dan untuk arusnya di sini pengetesan 100, nilai ampernya sudah naik, tadi sekitaran 3,5 ampere, sekarang sudah 4,8 atau sekitar 5 ampere. Jadi di sini perlu dilakukan pengisian atau pengecasan 12 jam sampai 24 jam nonstop. Ini tidak bermasalah dengan memakai cas kiprok dari aki bawaan motor yang orisinil. Oke, cas aki seperti ini teman-teman bisa memanfaatkan dari kiprok seperti ini. Oke, yang bawaan motor yang mengalami kerusakan pada bagian jalur lampu utama, tapi pengisian pada aki ini normal, ini bisa memanfaatkan kiprok seperti ini. Oke, atau bisa membeli yang baru. Dan untuk kisaran harga yang baru ini sekitaran di tempat saya di Kota Malang, di Kabupaten Malang, sekitar 130 sampai 150. Oke, sudah bisa memperbaiki sebuah aki. Jika teman-teman ingin membuka usaha perbaikan aki, semoga lancar dan disehatkan. Oke, dan diberi kemudahan rezeki buat teman-teman semuanya. Oke, salam sukses, salam berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.